Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 8 Januari 2026. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, saat di bait Allah Yesus diberi kitab Nabi Yesaya dan ia membaca nas yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kutipan ini menegaskan siapakah Yesus sesungguhnya dan bagaimana misi Yesus. Ia diurapi Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik kepada kaum miskin. Ia yang membebaskan para tawanan. Ia membuat orang buta bisa melihat dan orang tuli bisa mendengar. Tugas ini telah dilakukan Yesus dengan sempurna. Dan sekarang tugas ini diwariskan kepada kita kaum pilihannya, kita para pengikutnya. Sebagai murid Yesus kita memiliki tugas untuk menghadirkan wajah kasih Yesus dalam kehidupan kita. Maka sebagai murid Kristus kita bersyukur bahwa kita dipercaya oleh Yesus untuk menghadirkan harapan, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai dan kegembiraan. Kita bersyukur karena Yesus memakai kita untuk mewartakan sukacita pada sesama. Kita bersyukur karena Yesus memakai kita menghadirkan kelegaan pada setiap orang. Inilah yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Namun kita akui bahwa kadang sulit bagi kita mewujudkan harapan Yesus ini. Kadang kehadiran kita bukan membawa damai, bukan membawa harapan, bukan membawa sukacita, tapi membawa malapetaka dan ketakutan serta kecemasan bagi sesama. Karena kita menjadi batu sandungan bagi yang lain. Saudara-saudara terkasih, memang kadang kita tidak sempurna, kadang kita mementingkan ego kita, tapi Tuhan akan terus memakai kita yang tidak sempurna ini untuk menjadi perpanjangan tangannya. Maka kita terus berjuang menjadi perpanjangan tangan Yesus dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus pernah berkata, semoga Tuhan melembutkan hati kita yang sering kali keras dan egois, serta membuat ruang untuk cintanya. Semoga Dia membawa senyumnya melalui wajah kita untuk semua anak dunia ini. Kepada mereka yang diabaikan dan menderita akibat kekerasan, semoga orang lain selalu bahagia dengan kehadiran kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.